Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun berada, ya salam hangat dari Jogja, meskipun di Jogja sepanjang sore malam ini karena hujan, jadi kita kedinginan. Baik, malam hari ini kita akan sharing, kita akan bicarakan satu tema yang menurut saya ini tema yang sangat umum dan saya bisa pastikan bahwa praktis semua keluarga pasangan suami istri pasti mengalami situasi seperti ini, yaitu antara harapan dan kenyataan. Hampir saya tidak dengar, hampir saya tidak dengar ada satu pasangan yang ketika dia bercerita mengenai pasangannya itu dia betul-betul mendapati bahwa kenyataan yang ada sekarang ini itu 100% seperti yang dia impikan dan dia harapkan. Bapak Ibu tentu tanya, bagaimana dengan Pak Yusianto? Oh ya pasti. Pasti. Malah melebihi kan? Ya, ini melebihi harapan. Apanya yang lebih? Nah, ini banyak, Bunda itu banyak kelebihannya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya itulah yang acap kali terjadi, bahwa bisa dipastikan kita tidak akan pernah mendapatkan, kita tidak akan pernah mendapatkan kenyataan yang sekarang ini betul-betul seperti yang kita impikan dan betul-betul seperti yang kita harapkan. Itu setahu saya, seumur hidup saya belum pernah mendengar ada suami atau istri yang mengatakan bahwa istriku atau suamiku itu betul-betul memenuhi harapanku 100%. Hampir tidak ada. Ya, ada yang kecewa berat. Ya, ada yang kecewa berat, ada yang oke sih, ada kekurangannya, ya baiklah, bisa ditoleransi. Bisa ditoleransi. Tapi banyak juga yang kecewa berat, yang lalu pada akhirnya begini, apatis, menerima, tapi bukan menerima dengan tulus, ikhlas dan bahagia, tapi menerima dengan apatis. Ya sudahlah, ini mungkin nasib, ini mungkin nasib. Lalu menerima, ya sudahlah. Ya sebagian bisa menerima, ya sudah daripada ribut, ya. Sebagian bisa menerima dan mengelola dengan baik. Sebagian yang lain meledak, bertumpuk, dan tidak jarang lalu berujung dengan perpisahan. Nah, malam hari ini tentu kita belajar karena antara harapan, antara impian dan kenyataan itu ada banyak hal. Ada banyak hal. Karena orang itu kan aspeknya banyak, mulai dari karakter, kebiasaannya, tutur katanya, kemudian bagaimana kelakuannya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana kebiasaannya di rumah tangga dan sebagainya. Nah, praktis semuanya itu belum terdeteksi pada waktu pacaran. Itu praktis, itu belum terdeteksi pada waktu pacaran, karena secara umum ketika orang pacaran selalu menunjukkan performa yang terbaik. Ya, performa yang terbaik. Kamu, seperti kan? Bu Indah ini dulu pada pacaran itu menunjukkan lemah lembut. Ya tidak pernah marah, diinjak-injak ya diem saja. Tapi sekarang begitu disenggol sedikit gantian nginjak. Ya, tapi itulah realita yang terjadi. Ya, selalu kalau pacaran kita akan menunjukkan performa yang terbaik. Ya, performa yang terbaik. Tapi begitu orang menikah, orang tidak lagi menunjukkan performanya, orang menunjukkan aslinya. Ya, orang menunjukkan aslinya, dan ketika terjadi perdebatan, ya aku ya begini, kamu mau tidak ya terserah, pokoknya aku begini, ya aku pikir kamu begitu, ternyata begini. Nah, terjadilah keributan. Nah, itu meliputi banyak hal.
ya, meliputi banyak hal. Ya, beberapa bahwa istri-istri merindukan ketika suami itu pulang ke rumah lalu akan fokus kepada istrinya. Dan ternyata tidak, pulang ke rumah masih membawa pekerjaannya. Dia pikir dia punya impian bahwa satu waktu kalau dia menikah, lalu begitu suami sampai di rumah, lalu bercengkrama dengan istri, ngajarin anak sekolah dan sebagainya, lalu menjadi seperti keluarga cemara. yang rukun, yang guyup, yang interaksinya menyenangkan, komunikasinya menyenangkan, belajar bersama. Alih-alih begitu suami pulang rumah baca koran. Sekarang nggak ada koran. Sekarang jarang ada koran. Ya pegang HP, lalu remote TV dan tidak mau diganggu, lalu tetap ngurusi kerjaan dan sebagainya. Antara harapan dan kenyataan acap kali berbeda. Berharap bahwa pasangannya akan bisa mendidik anak dengan baik. Ya, siapapun ya, istri berharap nanti suamiku akan bisa mendidik anak dengan baik. Suami berharap istriku bisa mendidik anak dengan baik, memberikan ini dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya tidak selalu itu bisa terjadi. Aku tidak bisa, udah carikan guru les saja. Ya, jadi itu beberapa hal. Kemudian apalagi ya, cara dalam mengatasi konflik. Ya, cara mengatasi konflik dulu pada waktu pacaran mungkin nyaris tidak pernah konflik karena ngalah terus. Ya, ngalah terus ya. Kalau lapar, ayo aku belikan makanan. Sekarang lapar, cari makan sendiri. Ya, cara cara mendidik anak, cara menyelesaikan konflik dan sebagainya itu juga acap kali jauh panggang daripada api, jauh kenyataan daripada harapan. Ya, masalah waktu, ya, perempuan terutama ya mengharapkan waktu yang intens dengan suami, waktu yang romantis, selalu kebutuhannya itu dipenuhi. Para ibu, para wanita, kebutuhan jiwanya, kebutuhan romantisme. Ya dulu pada waktu pacaran, Pak, pas Valentine beberapa kali bawain coklat. Beberapa kali bawain coklat. Dia pikir wong pacaran aja dibawain coklat. Nanti kalau pas menikah mesti dibawain berlian. Ya ale-ale. Itu harapanku, betul. Kalau itu harapanku, Pak. Itu namanya mimpi buruk. Itu namanya mimpi buruk. Mimpi indah mendapatkan mimpi buruk jadinya ya. Ya dulu kan begitu ya. Berharap mengenai romantisme. Suami tidak dulu pada waktu pacaran itu kan istriku cantik ya, setiap kali mau ketemu pacaran itu bukan istriku, sayang. Calon istriku ya, pada waktu pacaran itu lalu semua rapi, berdandan, luluran ya, Bu Indah tuh luluran sampai itu lalat kepleset gitu. Lalat kepleset, luluran, baunya wangi. Aduh, dia membayangkan begini, aku akan hidup 50 tahun dengan perempuan yang baunya wangi. yang modis dan sebagainya. Tapi tidak jarang ya para suami itu mengeluh, aduh Pak, sekarang saya ketemunya dengan daster. Ya, jadi tolong ibu-ibu, banyak suami yang mengeluh karena menikah dengan daster. Apalagi daster yang enak, konon menurut istri saya, daster yang enak itu yang sudah lama, yang sudah warnanya udah pudar, lalu banyak lubang-lubangnya. Enggak lah ya. Lubang lengan, masa gumpet. Jadi saya itu sering begini, kalau ada lubang, saya masukkan jari saya tarik. Sobeknya makin besar, biar hawanya bisa keluar. Ya sekarang
kita bertemu dengan bekas pacar kita karena sekarang udah istri menjadi istri, lalu maaf kata ya, ininya berminyak, ya tangannya berminyak, lalu rambutnya bau gorengan kerupuk atau gorengan ikan asin, mungkin habis makan bawang atau apa, nafasnya bau bawang dan sebagainya. Aduh Pak, saya jadi ilfil dengan istri saya. Nah, itu dulu pada waktu pacaran itu tidak pernah terjadi. Ya, sebelum pacaran ya 2 jam sebelum ketemu pacar gosok gigi. Ya, 1 jam gosok gigi lagi. Ya, setengah jam gosok gigi lagi. Kumur-kumur ya dengan apa lalu sekarang udah nggak pernah begitu. Kalau dulu kan dicek. Wah, wangi oke ya, lalu ding dong, wah, lalu, nah itu kan lalu banyak suami, banyak istri, ya, lalu yang perempuan ada dulu Pak kalau dia pacaran selalu bawa oleh-oleh, kadang-kadang bolang-baling, pisang goreng atau tape goreng atau apapun lah. Artinya begini, ada sesuatu perhatian yang betul-betul optimal. Ya, romantisnya Pak Ado. Nah, itu kan lalu berbunga-bunga. Yang kita tampilkan pada waktu pacaran itu membuat suami atau istri lalu berbunga-bunga, dia aduh nanti aku akan menikah dengan orang ini, aduh ini kelihatannya Pak ini tidak akan saya lepaskan lagi, ini betul-betul impianku yang sempurna. 5 tahun setelah menikah Pak, apakah dulu saya salah lihat? Jangan-jangan yang menikah ini orang lain. Ya, itulah yang acap kali terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lalu apa lagi? Ya, berharap lagi. Kemudian kecakapan, keterampilan. Ya, banyak istri yang merindukan punya suami yang terampil. Ya, punya suami yang terampil, yang cekatan dan sebagainya. Ya, tapi tidak jarang juga kita berhadapan dengan suami-suami yang bahkan ganti lampu aja nggak bisa. Ganti lampu aja nggak dadak pakai kesetrum. Ya, alih-alih lampunya betul malah konslet semuanya. Jadi ada apa-apa itu tidak cekatan. Ya, kemudian juga kerapian dan sebagainya. Dulu pada waktu pacaran, kamu mau kemana? Ya, selalu ditemani. Ya, dia membayangkan nanti aku kalau menikah, aku akan ditemani oleh pujaan hatiku, oleh suamiku. Sekarang ditinggal pergi, sekarang ya sudahlah, sekarang ada Gokar, ada Gojek, ada Grabcar dan sebagainya, lalu semua pergi sendiri dan sebagainya. Kebersamaan itu menjadi hilang, ya. Kemudian ada bagi yang seringkali hilang, ya, perhatian yang sangat sangat intens ya kepada pasangan kita. Itu juga acap kali, ya, artinya perhatian yang baik ya, perhatian yang baik. Apalah pakaianmu bagus, rambutmu bagus, ya, kukumu bagus dan sebagainya. Tapi itu juga seringkali ya lalu hilang. Ya, banyak suami yang juga kecewa karena istrinya tidak bisa masak. Entah bagaimana. Kamu Ya, kecewa? banyak suami yang punya impian istrinya bisa masak. Itu aneh itu. Ya toh? Loh, saya udah ngomong kan, banyak suami termasuk aku. Saya kan udah ngomong banyak suami. Kamu kecewa nggak? Berkat harmoni keluarga sudah diajari menerima istri apa adanya. Jadi saya udah tidak kecewa. Ya, dulunya jengkel. Sampai sekarang buat apa namanya itu? Apa, Yu? Buat sambal tidak pernah beres. Kalau tidak kasinan, kepedesan. Mana ada. Ya pasti pedesan ya, pakai lombok ya toh. Ya, tapi itulah ya entah bagaimana banyak suami-suami yang mengidamkan istrinya itu bisa masak. Mungkin ya karena dulu ibunya itu pintar masak ya. Sejujurnya karena ibu saya pintar masak, istri saya pintar makan. Nah, itu kan bertolak belakang. Tapi untunglah dengan kemudahan zaman sekarang itu istri saya sekarang pintar pesan makanan. Tak suruh cari apapun bisa. Ya sudahlah. Ya, daripada ribut ya kita belajar menerima apa yang ada. Kemudian
Ya tadi saya udah bicarakan ya mengenai penampilan kita. Saya mendorong kepada semua pasangan, perhatikanlah penampilan kita. Ya, wajah kita, lalu tubuh kita, apa yang kita pakai. Semua laki-laki suka perempuan modis. Ya, semua perempuan suka laki-laki modis. Dia berharap suaminya akan seperti itu. Tidak selalu pakaian yang dipakai itu harus pakaian yang mahal, tapi rapi, ya, kemudian tertata dengan baik, kemudian warnanya sinkron, ya, celana apa oranye, bajunya apa. Tapi sekarang lagi model. Bagi model ya, bagi Lagi model ya. Aku tak Lagi buat model. ya. Hah? Aku tak Jangan buat ya. usah gitu. Celana panjang oranye, lalu bajunya apa ya? Hijau. Hijau. Cetar membahana. Ya, kemudian apa lagi yang seringkali menjadi kesenjangan harapan dan kenyataan antara suami dan istri? Ya, perhatian. Perhatian. Ya, tidak terbayangkan ya. Lalu hidup dalam rumah itu acuh tak acuh. Suami minta tolong, istri selalu ya cari sendiri. Ya urus sendiri. Istri minta tolong, kamu sudah besar, cari sendiri. Ya, kamu sudah tua, cari sendiri. Tidak ada kehangatan. Jadi tidak ada perhatian. Semua hanya memikirkan diri sendiri. Ya, semua hanya mengutamakan dirinya sendiri. Yang satu berharap istri yang nurut. Setelah menikah mulai membantah. Yang istri berharap suami yang lemah lembut, semakin menikah lama-lama semakin galak. Jadi ada begitu banyak antara jeda atau jarak antara harapan, impian dan kenyataan. Tentu saya yakin Bapak Ibu semuanya mengalami. Sebagian kita punya toleransi, sebagian kita lalu berapatis, ya sudahlah Pak, sudahlah mungkin nasibku buruk, ya mungkin aku salah pilih ya, atau sebagian lalu ketika persoalanku menumpuk, ketika marah lalu menuntut, yang dituntut tidak mau, marah gantian, akhirnya meledak lalu menjadi pertengkaran dan tidak jarang itu berujung kepada perceraian atau perpisahan. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu dalam kehidupan suami istri.